Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar dari uang dan sistem keuangan. Jadi masih dasar, untuk nanti materi yang lebih detail itu akan kalian dapatkan di Ekonomi Moneter 1. Ini ada beberapa yang kita bahas, yaitu maksud atau definisi dari uang dan fungsinya, kemudian money supply, kemudian demand for money, dan financial system termasuk financial intermediaries dan money supply, kemudian financial market dan market for loanable fund atau pasar utang. Jadi ini masih dasar, mungkin tidak terlalu detail. Nah, untuk definisi uang sendiri yaitu set of asset ya dari sebuah ekonomi yang digunakan oleh masyarakat untuk membeli barang dan jasa dari masyarakat yang lain. Kemudian uang itu sendiri diterima sebagai alat tukar. Menurut beberapa ahli ekonomi, uang ini termasuk di dalamnya adalah beberapa tipe dari harta yang umumnya diterima oleh penjual ketika mereka menjual barang dan jasanya. Kemudian fungsi dari uang itu ada 3, yaitu medium of exchange atau alat tukar. Kemudian unit of account itu ya untuk melihat apa ya, untuk menghargai, memberikan harga kepada setiap unit barang. Kemudian store of value atau penyimpan kekayaan. Jadi bahwa uang itu juga bisa digunakan untuk membeli ya, untuk barang-barang yang di masa depan. Nah, tipe uang sendiri ada uang komoditas yang di sini memiliki nilai intrinsik seperti emas, kemudian perak, sigaret. Nah, zaman dulu seperti itu. Kemudian fiat money ini adalah uang yang kita gunakan saat ini. Jadi kita memakai uang itu karena memang di apa ya, peraturan dari pemerintah gitu ya. Jadi sebuah legal tender seperti rupiah kita, menggunakan uang tersebut ya karena memang peraturan dari Bank Indonesia. Nah, biasanya nilai intrinsiknya atau nilai dari bahannya itu tidak terlalu mahal dibandingkan, nilai nominalnya. Nah, biasanya koin, currency, cek deposit seperti yang kita pegang sekarang. Kemudian money supply sendiri, money supply itu adalah uang yang beredar di masyarakat dan itu terdiri dari M1 dan M2. Jadi mungkin bisa kita lebih detailkan ya untuk kasus Indonesia biar kalian punya gambaran. Jadi uang beredar atau money supply ini merupakan kewajiban sistem moneter dari bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Ya, jadi semuanya sistem diperbankan. Bank sendiri itu kan ada bank sentral, ya. Bank sentral itu yang mengatur sistem moneter gitu kan. Dan kemudian ada bank umum, setelah itu ada bank perkreditan rakyat. Terhadap sektor swasta domestik tidak termasuk pemerintah pusat dan bukan penduduk. Nah, kewajiban yang menjadi komponen uang beredar itu ada uang kartal yang dipegang masyarakat, jadi di luar bank umum dan BPR, uang yang beredar di masyarakat. Kemudian uang giral, uang kuasi yang dimiliki oleh sektor swasta domestik, dan surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan 1 tahun. Nah, apa sih ya dari M1 sama M2 untuk kasus di Indonesia ini? M1 ini meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral yang atau giro yang berdenominasi rupiah. Jadi yang tidak berdenominasi rupiah tidak masuk dalam JUB atau jumlah uang beredar. M2 sendiri itu terdiri dari M1 ditambah dengan uang kuasi. Uang kuasi ini mencakup tabungan, simpanan berjangka dalam rupiah dan falas gitu ya, serta giro dalam valuta asing dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan 1 tahun. Jadi sifatnya jangka pendek. Kemudian demand for money atau permintaan terhadap uang, di sini adalah bagaimana orang itu meminta uang, membutuhkan uang. Ya, kita ingat lagi dari fungsi uang itu sendiri, yaitu ada medium of exchange, unit of account, store of value.
kita mengenal juga sistem keuangan. Sistem keuangan ini adalah group of institution in the economy yang membantu, menghubungkan matching antara satu orang sama orang lain, di mana satu orang itu yang kelebihan dana dan satunya lagi yang kekurangan dana. Kemudian kita membutuhkan untuk financial institution sendiri, itu dibedakan menjadi dua, yaitu financial intermediaries dan financial market. Kalau financial intermediaries ini adalah lembaga keuangan yang menjadi penghubung antara pemilik dana, biasanya mereka menyimpan uangnya di financial intermediaries tersebut, dalam hal ini seperti bank ataupun lembaga keuangan lain yang dia menghubungkan antara pemilik dana dan kemudian disalurkan dalam bentuk kredit. Sedangkan kalau financial market itu, di mana pemilik dana bisa langsung untuk memberikan dana kepada para peminjam, biasanya di, pasar saham ataupun pasar obligasi. Stock market itu pasar saham, pasar obligasi itu bond market. Nah, untuk financial intermediaries sendiri itu juga menerima deposit ya dari household atau firm, kemudian disalurkan kepada masyarakat. Ini peran dari financial intermediaries. Nah, untuk, jadi kalau bank itu menerima dana dari masyarakat itu kan tidak semuanya langsung disalurkan gitu ya, pasti mereka melakukan reserve. Nah, reserve ini, atau cadangan ini memang diwajibkan oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral, mungkin kalau kalian kenal, itu familiar disebut dengan giro wajib minimum kayak gitu. Jadi reserve inilah yang nantinya bisa menjadi multiple deposit atau multiplier money creation kayak gitu. Jadi berapa uang yang beredar di masyarakat itu sangat bergantung kepada berapa besar kecilnya reserve yang ada di bank sentral. Nah, ini ya yang saya sampaikan tadi, kalau dari bank sentralnya sendiri itu mereka memiliki reserve ratio atau giro wajib minimumnya. Berapa persen ditentukan untuk bank umum ataupun BPR dan seterusnya. Nah, bagaimana sih uang itu bisa berkembang gitu ya, bertambah dengan sistem fractional reserve banking ini. Jadi ketika bank itu menyalurkan dana ke masyarakat, kemudian juga menyimpan dana ke bank sentral, maka sebenarnya di situ adalah penawaran uang atau jumlah uang itu mulai berkreasi atau meningkat kayak gitu. Nah, ini bisa dijelaskan dari account dari perbankan ya, dari perbankan itu sendiri, mereka kan menerima deposit, kemudian mereka juga menyimpan dalam bentuk reserve, tidak semuanya disalurkan, kemudian sisanya itu baru dilendingkan kepada masyarakat. Asumsikan di sini reserve rasionya adalah 10%, misalnya kayak gini ya. Jadi kalau kita melihat neraca dari bank, bahwa kalau kita nabung itu menjadi sebuah liabilities atau kewajiban dari perbankan. Jadi itu bukan aset, tapi menjadi sebuah kewajiban. Misalnya terdeposit atau tabungan masyarakat itu terkumpul $1.000. Nah, dari $1.000 itu 10%-nya dicadangkan, kemudian sisanya 900 itu baru disalurkan kepada masyarakat. Nah, bagaimana dari neraca ini bisa membentuk sebuah money creation? Nah, kita bisa lihat di sini, misalnya nih dari yang bank pertama nih, katakanlah di dalam satu negara itu kita simplifikasi hanya ada 2 bank. Nah, bank pertama ini, dapat dana 1.000 seperti tadi, dicadangkan 100, disalurkan 900. 900 ini kan menjadi deposit dari bank yang kedua, kayak gitu kan. Kemudian, 900 ini 10%-nya di-reserve, loan-nya 810 dan seterusnya menjadi di bank 3 dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat di sini berarti jumlah uang beredarnya menjadi berapa? Yaitu 1.900 ya kan. Jadi dari di sini 1.000 kemudian ini ada 900. Lah, lalu bagaimana
uang itu terus berkreasi. Misalnya kita sampai pada uang jumlah bank yang tak terhingga. Kan awalnya dari new deposit yang 1.000 tadi, dari reserve 100 gitu kan. 900 disalurkan ke sini. Kemudian sama seperti yang lain ini juga maka sisanya 810 disalurkan dan seterusnya. Nah, ini kalau menggunakan sistem matematika yang menggunakan aturan matematika di mana kalau kita memiliki reserve segini 10%, maka berapa jumlah maksimum uang yang bisa dihasilkan itu adalah kita menggunakan rumus 1 per berapa reserve-nya dikalikan jumlah deposit awalnya. Sehingga total ini akan menjadi 10.000. Nah, ini kan menggunakan rumus ini ya, 1000 dikalikan 1 ditambah 9/10, 9/10 kuadrat dan seterusnya. Itu kalau mentok ini akan menjadi reserve-nya ini akan menjadi 1000. Kemudian ini uangnya menjadi 10.000 ya, seperti yang ada di dalam tabel ini, menjadi 10.000. Nah, itu yang disebut dengan money multiplier, di mana money multiplier itu rumusnya adalah 1 per required reserve. Ya, 1 per R, kayak gitu. Jadi money multiplier-nya adalah 10 dari uang 1.000 menjadi 10.000. Jadi berapa efek pengganda uangnya yaitu 10. Seperti itu. Kemudian untuk kebijakan moneter ini dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang beredar. Seperti yang kita tahu bahwa jumlah uang beredar tadi sangat bergantung kepada reserve ratio, sehingga reserve ratio itu menjadi salah satu alat dari kebijakan moneter untuk mengendalikan berapa jumlah uang beredar. Jadi kalau kita ingin menurunkan jumlah uang beredar ya berarti reserve ratio-nya ditambah kayak gitu kan. Karena kan 1 per R gini kan. Nah, ini menjadi efek penggandanya berapa? Kalau dibagi dengan angka yang semakin besar kan menjadi efek pengganda yang lebih kecil gitu. Sehingga kalau kita menurunkan jumlah uang beredar ya dinaikkan aja reserve rasionya. Nah, beberapa instrumen kebijakan moneter diantaranya ada open market operation atau menjual surat-surat berharga, kemudian reserve requirement tadi cadangan wajib minimum dan discount rate atau menggunakan suku bunga. Open market operation ini bank sentral bisa menjual atau membeli surat berharga. Ya, jadi kalau jumlah uang beredar inginnya diturunkan, maka ini adalah open market operation sale atau menjual surat berharga. Karena apa? Kalau menjual surat berharga itu kan berarti uang masyarakat tuh banyak. Jadi istilahnya masyarakat tuh lagi kaya-kayanya gitu. Terus pemerintah atau dalam hal ini adalah bank sentral menjual surat berharganya, maka harapannya masyarakat tidak lagi pegang uang cash tetapi memegang surat berharga. Sebaliknya kalau ingin JUB dinaikkan, maka di sini pemerintah atau bank sentral akan membeli open market operation purchase gitu ya, jadi membeli. Harapannya ketika membeli berarti masyarakat yang awalnya pegang surat berharga sekarang menjadi pegang uang kayak gitu. Reserve requirement tadi bisa menaikkan menurunkan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian discount rate atau interest rate itu adalah meningkatkan atau menurunkan suku bunga. Kalau JUB-nya ingin dinaikkan, maka suku bunganya itu diturunkan. Kalau diturunkan itu kan berarti masyarakat itu kan malas untuk menabung karena return yang didapatkan sedikit sehingga mereka lebih memilih untuk pegang cash aja. Maka oleh karena itu kalau pengen meningkatkan jumlah uang beredarnya maka suku bunganya diturunkan. Sebaliknya kalau pengen JUB-nya diturunkan, maka yang dilakukan pemerintah adalah menaikkan suku bunga. Ya, jadi karena masyarakat udah terlalu banyak pegang uang cash nih, bunganya dinaikkan dengan harapan masyarakat mau menyimpan dananya di perbankan kayak gitu. Ini adalah market for loanable fund. Kita tidak terlalu detail untuk membahasnya karena ini masih di pengantar. Nanti ada mata kuliah sendiri yang membahas ini. Jadi pasar hutang itu di sini kita bisa melihat pasar hutang itu adalah ini uang dan ini adalah suku bunga. Jadi kalau hutang itu kan sangat tergantung pada bunga ya. Ada demand, ada supply. Nah, sekarang kita lihat demand dari pasar hutang itu siapa?
Demand dari pasar hutang itu tidak lain adalah pengusaha yang mereka memerlukan uang, ya kan? Perlu uang untuk usahanya, untuk bisnisnya. Sedangkan supply itu siapa? Pemilik dana, ya kan? Pemilik dana. Logikanya gini, kalau Anda sebagai pemilik dana, itu kan kalau suku bunganya naik kan Anda berlomba-lomba untuk menjual uang Anda istilahnya kayak gitu loh. Oh, karena Anda pemilik dana gitu kan. Oh, mumpung mumpung interest rate-nya naik nih gitu ya. Ayo siapa yang perlu dana kan kayak gitu. Sementara kalau dari pihak pengusaha atau demand dari pasar hutang itu kalau suku bunganya masih tinggi ya dia sedikit dong dia butuh hutangnya itu perlunya cuman dikit gitu. Karena kan rugi aja kalau saya hutang dengan bunganya masih tinggi. Tetapi kalau bunganya rendah, maka saya pengen dapat utang-utangan lebih banyak kayak gitu. Nah, ini yang perlu diingat dari sini ada national saving sama personal saving, private saving ya kalau kalian ingat. Nah, bagaimana sekarang dampaknya tax pada interest income, tax insentif. Jadi bagaimana dampak dari tax insentif? Kalau tax insentif untuk tabungan itu meningkat, jadi pajak terhadap tax insentif itu artinya kelonggaran pajak ya, kelonggaran pajak terhadap pemilik dana atau tabungan, maka ini akan meningkatkan jumlah tabungan masyarakat. Artinya kan kalau yang awalnya mereka deposito, pajaknya kena katakanlah 20% misalnya dari keuntungannya atau dari bunganya diturunkan, maka mereka akan berbondong-bondong untuk menabung kayak gitu. Dampaknya apa ketika jumlah dana dari pemilik dana tadi dibanyakin kan akhirnya suku bunganya turun dengan asumsi permintaan terhadap eh, uang tersebut juga tidak terlalu banyak berubah. Sedangkan tax insentif untuk investasi, kebalikannya ini dari aspek pengelola dana ya. Dari pengelola dana, kalau adanya insentif pajak untuk investasi, maka permintaan terhadap uang tersebut meningkat. Nah, dampaknya adalah suku bunga naik. Ya kan kayak kayak misalnya apa ya? Karena jumlah uangnya terbatas, tidak ada perubahan kan asumsinya konstan ya. Asumsinya konstan tapi banyak orang yang pengen dapat uangnya kan berarti kita naikin harga dong. Jadi harganya dari uang itu kan suku bunga dinaik. Bagaimana dampak dari government budget deficit? Kalau budget defisit berarti ya namanya juga perlu uang, artinya dari pemilik dananya terbatas, suplainya kan turun. Kalau suplainya turun sementara permintaannya tetap, maka suku bunga akan naik. Oke, seperti itu dulu mungkin untuk pertemuan ini. Memang masih sangat singkat dan masih semacam kulit ari. Untuk lebih detailnya nanti disambung di mata kuliah Ekonomi Moneter 1. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.